Kalau kamu mau atau enggak, ya udah take it or leave it gitu. Angkat kaki dari rumah ini atau lu bayar dengan harga yang sama gitu. Nggak ada rasa gimana gitu bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Apa kabar bro? Mudah-mudahan saya share aja. Sekarang gue lagi ada di salah satu bukit yang luar biasa banget, ada di Crockett-nya dari California. Di sini tempatnya itu banyak kayak farm kayak gitu, kayak ada kayak sapi-sapi kayak gitu bro. Dan ini tempat nggak bakalan bisa kita kayak temuin gitu kayak di Indonesia kayak gitu bro. Beda banget. Gue udah pergi ke desa-desa yang mana aja, ini memang desa di Amerika yang paling unik banget gitu. Gue liatin dikit ya. Burungnya banyak banget bro, lihat tuh. Tuh burung semua tuh, gue lihat tuh. Burung semua itu. Terbangnya tadi tuh indah banget, luar biasa ini. Atasnya juga indah banget tuh. Lihat tuh. Lu kalau punya rumah yang kayak ada sebelah sana tuh, seru bro. Kayak tenang kayak gitu. Oke. Ada sapi-sapi juga di belakang gua. Luar biasa indah bro. Loh itu di belakang gue backgroundnya udah ada sapi ya, enak ya. Oke, gue cerita aja bro ya. Jadi banyak orang cerita sama gue, bro, lu enak bro tinggal di Amerika bro, enak lu lancar di sana, gampang semuanya dan macem-macem lu enak lah bro. Jadi gue mau cerita lah bro sedikit. Sebenarnya nggak seenak yang lu kira tinggal di Amerika. Banyak juga struggle-nya, banyak juga masalah lika-likunya. Dan seperti salah satu yang mau gue ceritain ini nih. Jadi ceritanya di Amerika itu sulit banget nih, khususnya waktu gue ini. Sekarang gue kan ada di San Francisco, di Bay Area San Francisco gitu. Yang paling bermasalah di sini itu adalah untuk nyewa rumah bro. Nyewa rumah, nyewa apartemen, dan nyewa macem-macem. Dan gue itu udah berasa kayak di titik gue itu yang paling rendah gitu. Masalah kayak gini itu waktu kejadiannya itu 3 tahun yang lalu. Jadi cerita kayak gini, gue itu kan datang ke Amerika pertama kali itu kan di daerahnya Los Angeles, California. Habis itu karena kerjaan gue berubah kayak gitu, terus gue itu harus pindah lagi ke sini nih, ke San Francisco Bay Area. Lu kalau mau cek harga-harga macem-macem yang ada di San Francisco Bay Area ini super duper mahal bro. Jadi di sini itu udah kayak daerah yang paling mahal di dunia lah, gue bilang gitu ya. Termasuk ini gue, kontrakan apartemen gue. Waktu masa itu anak gue masih satu, Rehan doang. Ya udah akhirnya kita nyewa di salah satu apartemen kecil aja, apartemen 2 kamar, 1 kamar mandi yang kecil dan cukup lah buat kita gitu kan. Gua itu dulu nyewanya itu 1.500 US dalam 1 bulan ya, 1.500 US. Jadi kalau lu mau convertin gitu, kalau ke rupiahnya itu ya hampir kayak 20 juta dalam 1 bulan ya. Oke. Udah kita di sana tiap bulan, oke. Dan tiap tahunnya kita itu dinaikin rentalnya itu sebesar $100. Jadi tiap bulan $100. Tahun kedua gue itu rental gue itu naik jadi 1.600 rental gue. Di tahun ketiga naik lagi dari 1.800. Nah ini ceritanya di tahun ketiga gitu. Yang gue gak kuatnya itu ya, langsung aja nih orang yang manajemen itu dengan gak ada rasa kasihannya bro ya. Bener-bener ya, dia ngomong ke gua, kita ini sekarang nggak bisa lagi untuk nge-maintain semua orang ini. Jadi kita itu akan ganti, ada manajemen dari si apartemen. Dibilangnya semua apartemen bakalan dikasih furnis baru dan bakalan diperbaiki dan dikasih segala macam yang baru gitu. Cuman semuanya bakalan naik dan kita itu nggak bisa kontrol naiknya berapa gitu. Oke, berapa naiknya gue nggak tahu kan. Gue deg-degan gini, gue sama istri gue juga nanya-nanya gimana gitu kan, karena istri gue pada saat itu udah mau lahirin Ziad, gue inget gitu. Kita hamil kecil sih, jadi kita harus settle semuanya gitu kan. Sampai saatnya mau rental gue mau habis gitu, sampai kayak beberapa bulan gitu, dia bilang rental lu bakalan naik 2.300 dalam 1 bulan.
dan no choice gitu. Kok bisa kayak gitu, kok bisa naiknya bisa tinggi banget gitu, gimana caranya gua nih kok bisa naik tinggi banget? Ya udah, karena kita tuh udah beda manajemen, dan nanti kamu itu, rumah kamu itu bakalan direnovasi, bakalan di mana-mana. Gua nggak butuh renovasi kayak gitu. Gua butuhnya itu cuman settle di tempat yang sama, dan rentalnya itu nggak begitu naik gitu. Ya udah bro, akhirnya gue tuh pusing luar biasa gitu kan. Gimana ini caranya? Gua juga bayarnya juga terlampau mahal, terus gue mau cari di mana-mana juga terlampau mahal. Terus yang dia bilang gitu cuman bilang kayak gini doang. Ya udah, akhirnya kalau kamu mau atau enggak, ya udah take it or leave it gitu. Atau lu itu boleh angkat kaki dari rumah ini, atau lu bayar dengan harga yang sama gitu. Nggak ada rasa gimana gitu bro. Itu yang gue rasain pada itu. Dan akhirnya gue sama istri itu pusing mau cari apartemen di mana lagi, nggak tahu caranya gimana lagi bro. Akhirnya kita cari di bagiannya deket kantor gua gitu. Kita dari cari nyewa rumah, nyewa apartemen, dan nyewa macem-macem, dan itu tuh nggak mudah gitu untuk cari sewaan di Amerika gini, karena mereka itu harus kayak ngerunning credit check, terus dia bakalan ngeliat lagi mana lu itu kayak history pembayaran apartemen lu. Jadi lu nggak bisa sembarangan kayak gitu. Akhirnya gue alhamdulillahnya ada ketemu satu temennya baik luar biasa gitu. Dia orang muslim juga, dia tuh orang Afghanistan. Dia bilang, kamu mau pindah ya, katanya. Iya, kita mau pindah, cuman kita itu cuman punya budget itu nggak banyak gitu. Karena gue bisa kayak gimana bro, kayak ngeri aja gitu, kayak lu nyewa terlampau mahal luar biasa, terus habis itu lo itu nggak ada saving, dan untuk anak-anak pada lahiran, untuk rehan pada situ mau sekolah gitu. Gue bilang gue nggak punya budget banyak, budget gue cuman 2.400 dalam satu bulan ya. 2.400 itu mikir nggak? 2.400 bro dalam satu bulan ya, itu udah seperti gue itu nyewa rumah itu kayak 30 juta gitu dalam satu bulan ya kan ya. Dia bilang, udah kebetulan alhamdulillah ada orang di sebelah rumah kita itu, dia ada mau nyewain rumah, dan dia itu kebetulan lagi ada orang yang di dalam rumahnya itu mau pindah gitu. Ya udah, lu kalau mau kita bisa ke sana, dan lu bisa inilah coba tanyain seperti apa gitu. Udah, akhirnya gue tanya, dan alhamdulillahnya sekarang gue pindah ke rumah sekarang ini dengan bayarannya segitu, walaupun udah naik lagi sekarang. Jadi buat temen-temen nih bro ya, itu bakalan kejadian sama persis sama gua. Gue yakin gitu. Ada yang mau ke Amerika, ataupun biar tahu aja lah teman-teman yang ada di sini, mereka itu naikin harga rental gitu ya udah seenaknya aja bro. Ada ceritanya juga kalau di San Francisco gitu, itu rental itu memang diatur sama si city atau si government di sini. Cuman nggak semuanya. Kalau di city gue itu tuh nggak diatur, dan dia itu bisa seenaknya aja untuk ngedepak orang dari apartemen itu, cuman dengan cara gampang bro, naikin aja harganya sampai nggak masuk batas akal, sampai orang itu harus bisa keluar gitu. Gue juga bingung juga gitu ya. Ya udah, akhirnya sekarang juga kita mau berpikiran ini, kan kita nyewa terus juga tiap tahun juga naik. Berpikiran pengen beli rumah, cuman apa daya bro, beli rumah di sini harganya itu udah luar biasa mahal banget, udah nggak mungkin lagi. Cuman ya udah, kita nabung sedikit demi sedikit gitu bro, supaya mungkin ya bisa settle lah. Nggak enak juga pindah-pindah kayak gitu. Rehan juga kalau mau pindah-pindah, Ziad juga mau pindah-pindah, sekolahnya udah settle, kita temen-temen juga ada settle juga. Cuman ya kayak gitu bro. Ya udah, itu aja bro ya. Thank you so much. Sekarang kita coba lihat-lihat video lagi, video dari sapi-sapi di belakang ini. Apa perbedaannya sapi Amerika sama sapi di Indonesia? Oke. Thank you so much, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Lo lihat tuh di sebelah sana itu ada kayak apa tuh? Burungnya banyak banget bro, lihat tuh. Tuh burung semua tuh, lihat tuh. Burung semua itu. Terbangnya tadi tuh indah banget, luar biasa ya.
suasananya pegunungan kayak gini. Atasnya juga indah banget bro. Lu kalau punya rumah yang kayak ada sebelah sana tuh seru bro, kayak tenang kayak gitu. Oke, itu aja cerita gua. Thank you so much sudah nonton semuanya dan bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.